Baik, kalau begitu langsung saja kepada Bapak Edwin, narasumber kedua kita. Dipersilahkan Bapak untuk memberikan pemaparan materinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk ITERA yang telah memberikan kesempatan ya untuk kami ya tim peneliti dan dari Purino penelitian pendahuluan kami ya. Dan dalam hal ini juga di sini Bu Ren ya, Bu Ren sebagai mitra juga dari kami. Jadi harapannya di webinar ini akan ada koneksi ya, Mas Mbak, Bapak Ibu sekalian, antara dunia kepemerintahan dengan dunia akademisi. Nah, ini penting sekali ya. Pertama nanti yang akan saya sampaikan sedikit banyaknya juga ada evaluasi dan masukan ya untuk Kota Bandar Lampung terkait arahan pengembangan RTH ke depannya ya. Oke, langsung saja ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya akan izin share materi saya. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Pak Ibu. Kenapa? Sudah ya, oke. Ya, langsung saya mulai ya Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa ya dan kolega sekalian. Jadi setelah tadi Bu Rin menyampaikan mengenai kondisi ya dari RTH di Kota Bandar Lampung ya, dari sisi kepemerintahan. Nah, di sini saya akan menyampaikan dari sisi akademisi ya, yang dalam artiannya di sini apa yang kami sampaikan atau apa yang saya sampaikan ini merupakan hasil dari penelitian pendahuluan ya Bapak Ibu sekalian ya, dengan judul di sini arahan pengembangan RTH Taman di Kota Bandar Lampung dalam perspektif keberlanjutan ya. Nah, untuk penelitian utamanya Bapak Ibu sekalian ini sebenarnya kita terkait dengan CBLD ya kalau kita nyebutnya. Cultural Based Landscape Design. Jadi bagaimana tim penelitian kami ya itu akan mendesain lanskap ya, yang mana salah satunya RTH Taman ini untuk menjadi lebih baik berdasarkan identitas budaya yang ada gitu ya. Nah mungkin kalau sudah bukan hal yang baru ya, tapi untuk di lanskap sendiri belum banyak berkembang saya lihat ya, terutama juga di Kota Bandar Lampung ya. Oke, next. Nah, di sini ada 4 agenda ya yang saya jadikan konten di webinar ini dengan harapan ini supaya lebih terarah ya kajian kita, webinar kita ini. Yang pertama saya akan memberikan gambaran umum ya kepada rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan gambaran umum lokasi kajian, karena mungkin tidak semua mengetahui di mana itu Bandar Lampung gitu ya, mungkin ada yang dari luar Provinsi Lampung dan sebagainya. Nah ini yang akan saya berikan dasarnya, informasi dasarnya ya. Kemudian lanjut agenda yang kedua, ini terkait dengan pedoman ya, peraturan dan perundang-undangan. Ini penting ya, jadi bagaimana kemudian kita akan memberikan arahan kalau kita tidak punya panduannya ya, atau pedoman idealnya seperti apa ya. Nah, kemudian lanjut setelahnya di agenda yang ketiga, ini evaluasi kondisi existing RTH Taman di Kota Bandar Lampung ya. Ini melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Bu Rin juga. Kemudian yang terakhir baru arahannya. Jadi setelah kita tahu pedoman idealnya seperti apa, kemudian kita evaluasi kondisinya, baru kita kemudian berikan arahan dan rekomendasi pengembangan RTH-nya ya. Oke. Nah, ini gambaran umum dari lokasi kajiannya ya Bapak Ibu ya. Jadi Bandar Lampung ini itu berada di lokasi yang sangat strategis ya. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat di gambar peta ini ya, ini bagian kiri atasnya ini peta Indonesia, di mana posisi Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung sebagai ibu kotanya itu di kotak merah ya, yang red square ini ya. Nah dari Provinsi Lampung atau Kota Bandar Lampung, nah ini gambaran besarnya ya dari peta Provinsi Lampung, yang mana bagian berwarna merah ya, merah pekat di bagian bawah ya dari peta Provinsi Lampung, itu adalah Kota Bandar Lampung Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini coba saya digitasi manual ya untuk memperlihatkan terkait dengan posisi strategis ini gitu ya. Yang pertama terkait dengan daerah di sekitar Kota Bandar Lampung sendiri ya. Jadi Kota Bandar Lampung ini sendiri itu berhadapan dengan Teluk Lampung, itu yang pertama ya. Kemudian ada Kabupaten Sawaran, ini poligon yang berwarna kuning sebelah kiri dari Kota Bandar Lampung ya.
Nah, Kabupaten Pesawaran ini bagi beberapa orang mungkin yang belum mengetahui ya, ini kedepannya akan dikembangkan sebagai kawasan ekonomi khusus ya di Pesawaran. Jadi bisa dibayangkan ya, daerah yang sangat berdekatan dengan Provinsi Lampung itu akan dikembangkan menjadi KEK, sorry, kawasan ekonomi khusus, dan tentu ini akan sangat-sangat berkembang sekali ya. Kemudian di sebelah kanannya ya itu ada Kabupaten Lampung Selatan ya, yang mana posisi ITERA juga ada di perbatasan antara Kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan ya kurang lebih ya. Nah di Kabupaten Lampung Selatan ini sendiri itu sudah ada bandara, kemudian ada beberapa pelabuhan ya, ada Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bakahuni. Nah ini mungkin yang Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sudah mengetahui semua ya. Kemudian yang tidak kalah menarik adalah Lampung ini sendiri merupakan pintu masuk ya bagi Pulau Sumatera, bisa dibilang seperti itu ya. Dan Kota Bandar Lampungnya sendiri juga menjadi pintu masuk juga, terutama kalau misalnya kita lihat dari jalan lintas Sumatera. Ini yang garis berwarna hitamnya itu jalan lintas Sumatera, ada lintas barat, tengah, timur ya. Kemudian untuk garis yang berwarna merah ya, itu adalah jalan tol kurang lebih ya. Jadi bisa Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua perhatikan ya bahwasanya Kota Bandar Lampung ini sangat strategis sekali dari sisi aksesibilitas. Dan kalau di sini saya menyebutnya ya, Bandar Lampung ini sebagai pintu masuk ke provinsi yang ada di Sumatera ya, 10 provinsi yang ada di Sumatera. Dan Bandar Lampung sendiri sebagai ibu kota provinsi itu menjadi wajah gitu ya, menjadi wajahnya Provinsi Lampung. Jadi bagaimana baik atau tidaknya infrastruktur ya yang ada di Kota Bandar Lampung itu sedikit banyaknya akan mencerminkan daerah-daerah lain di Provinsi Lampung ya. Oleh karena itu penting sekali kemudian pengembangan infrastruktur ini, terutama infrastruktur berkelanjutan ya terkait dengan RTH Taman, ini penting sekali kemudian untuk bisa dikembangkan ya terkait dengan posisi strategis dari si Bandar Lampung ini sendiri ya. Oke, itu agenda yang pertama ya. Harapannya bisa menjadi dasar ya bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk mengetahui gitu ya betapa pentingnya ya Kota Bandar Lampung ini ya. Kemudian lanjut di agenda yang kedua ya, ini terkait dengan pedoman ya. Nah, kita akan berbicara secara idealnya terlebih dahulu ya. Pedoman peraturan perundang-undangan terkait dengan ruang terbuka hijau ya. Nah, yang pertama saya akan mengacu pada Sustainable Development Goals ya atau SDGs, yang mana kita ketahui ini ditetapkan oleh United Nations, ada 17 poin ya, ada 17 tujuan pengembangan keberlanjutan. Nah, di sini yang akan saya mention adalah SDGs poin yang ke-11 ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi poin yang 11 ini terutama di poin 11.7. Jadi ada banyak ya subbagiannya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di mana di target SDGs 11.7 ini itu provide access to safe and inclusive green and public spaces. Jadi sudah jelas tertera ya. Jadi bagaimana menyediakan akses untuk ruang publik atau ruang hijau yang aman, inklusif ya. Bahkan kemudian didefinisikan lebih dalam lagi ya oleh United Nations bahwasanya pada tahun 2030, sekali lagi saya garis bawahi, pada tahun 2030 harapannya ya, ini terkait dengan ruang terbuka hijau ini itu tersedia ya akses yang universal bagi ruang publik atau ruang hijau yang aman, yang inklusif, yang aksesibel ya, yang mudah diakses ya, terutama ya in particular for women, children, older person and persons with disabilities ya. Nah, terutama untuk wanita, untuk orang tua dan orang-orang dengan kebutuhan khusus. Jadi dari United Nations saja melalui SDGs-nya itu harapannya pengembangan ruang terbuka hijau ya atau ruang terbuka publik ke depannya itu ini mudah diakses oleh semua kalangan. Bukan hanya laki-laki ya, tapi juga perempuan, anak-anak ya, orang tua dan penyandang disabilitas ya, seperti itu. Nah, untuk di gambar sebelah kanan ya, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa, ini saya mention di area yang warna hijau ya, ada poligon hijau ya, garis putus-putus. Di situ disebutkan ya di bagian SDG 11 ini, Sustainable Cities and Communities ini, bahwasanya the average global share of urban area allocated to streets and open public spaces ini hanya 16%, Bapak Ibu. Ini yang artinya kota-kota di dunia ya rata-rata itu hanya mengalokasikan kurang lebih 16% ya dari luas wilayahnya itu untuk streets ya, untuk area pejalan kaki ya, jalan gitu ya, kemudian ruang terbuka publik gitu ya, hanya 16%. Padahal
standarnya yang diberikan oleh United Nations ya, itu kurang lebih 30%. Itu hanya untuk streets-nya saja. Street di sini bukan hanya jalan aspal dan sebagainya Bapak Ibu ya. Jadi bisa juga perkerasan ya, ada paving grass, paving block ya. Kemudian plus ya, 10 sampai 15% open public spaces. Jadi kalau ditotalin sekitar 40 sampai 45% dari area suatu kota harusnya itu berupa area terbuka publik ya, atau berupa jalan ya, area terbuka ya, seperti itu. Dan di bawahnya, bagian bawahnya itu disebutkan ya 156 countries have developed national urban policies ya. Jadi sebenarnya 156 negara-negara ya di dunia itu sudah punya aturannya. Sudah punya aturan terkait aturan, dan itu hanya setengahnya. Ya, sekali lagi hanya setengahnya yang sampai pada tahap mengimplementasikan. Sedangkan yang lain itu hanya membuat aturan ya. Kemudian lanjut lagi, kalau tadi terkait dengan Sustainable Development Goals sebagai pedoman arahan untuk pengembangan ruang terbuka hijau ya. Selanjutnya terkait dengan undang-undang. Nah, di sini mungkin tadi sudah sedikit dimention juga ya sama Bu Ren ya. Di Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang ya, di mana di undang-undang ini ya yang sejauh ini masih banyak dipakai ya. Ini secara khusus UU Nomor 26 tahun 2007 ini mengamanatkan ya perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dengan proporsi luasan minimal 30% dari luasan wilayah kota ya, diisi oleh tanaman baik yang tumbuh alami atau sengaja ya. Kemudian didukung juga oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 ya, tadi juga sudah disampaikan. Ini intinya adalah di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 ini itu mewajibkan ya. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 ini mewajibkan pemerintah membuat KLHS ya, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan itu menjadi dasar dalam pembangunan wilayah. Dalam artian di sini adalah ketika pemerintah ingin mengembangkan suatu area ya, bisa disebut sebagai RTH, RTH taman dan sebagainya, maka harus ada kajiannya dulu ya. Ini amanat dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Nah, kemudian selain undang-undang ya, ini ada peraturan juga yang mana peraturan inilah yang biasa saya gunakan juga ya, atau banyak menjadi acuan juga bagi para pemerhati lingkungan di luar sana ya, yakni Permen PU Nomor 5 tahun 2008 ya, tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan ya. Jadi saya sendiri biasa menggunakan Permen PU Nomor 5 tahun 2008 ini sebagai acuan dalam pengembangan dan dalam penyusunan kebijakan dan sebagainya ya, terkait proyek-proyek yang 8 ini Bapak Ibu sekalian, itu ada 3 poin utama. Nah, ini yang harus menjadi catatan ya buat Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa ya. Bahwasanya yang pertama, penyediaan RTH itu ada yang berdasarkan luas wilayah, ada yang berdasarkan jumlah penduduk, itu yang kedua. Kemudian berdasarkan kebutuhan fungsi tertentu ya. Nah, kalau poin yang pertama tadi berdasarkan luas wilayah, ini mengacu dari Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tadi ya. Jadi bahasanya Permen PU Nomor 5 tahun 2008 ini adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007. Yang mana disinilah kemudian lebih didetailkan lagi, 30% yang disebutkan di Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tadi itu terdiri dari 20% berupa RTH publik dan 10% berupa FIFAD gitu ya. Kemudian yang kedua, nah ini yang utama ya, yang akan kita bahas atau akan saya bahas lebih banyak ya nanti. Kemudian saya lanjut dulu untuk yang nomor yang ketiga, itu penyediaan RTH berdasarkan kebutuhan fungsi tertentu. Nah, ini yang tadi ditunjukkan oleh Bu Ren juga ya, terkait rencana jalur hijau sempadan sungai tadi ya. Nah, ini jatuhnya RTH kebutuhan fungsi tertentu ya. Kemudian sepadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik dengan tinggi ya, sepadan pantai ya, sumber air baku dan sebagainya ya. Nah, kita balik lagi ke poin yang kedua, ini yang utamanya, terutama ya, yang jadi fokus ya di Permen PU Nomor 5 tahun 2008 ini terkait penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk. Ya, nah di sini ada beberapa pembagian ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk ini itu kurang lebih dibagi menjadi 5 ya. Yang perlu Bapak Ibu lihat adalah di sini bagian unit lingkungan, kemudian luas minimal per unitnya, dan lokasinya. Nah, dari sini, dari tipe RTH-nya bisa kita lihat bahwasanya RTH berdasarkan jumlah penduduk ini kemudian dibagi menjadi taman RT, ya, taman RW,
kemudian taman kelurahan, taman kecamatan, dan taman kota. Kurang lebih seperti itu ya tingkatannya. Nah, di taman RT dan RW ini luas minimalnya ada ya Bapak Ibu ya. Posisinya untuk taman RT dan RW ini itu berada biasanya di tengah lingkungan RT atau RW tersebut ya. Namun kemudian di tingkat taman kelurahan dan kecamatan itu sudah mulai dihitung juga ya terkait dengan taman yang ada di sekolah-sekolah selain yang ada di pusat-pusat kelurahan atau kecamatan tersebut ya. Nah, kemudian lebih spesifik lagi untuk taman kecamatan, di sini sudah mulai dimasukkan ya, bahwasanya pemakaman itu bagian dari tipe RTH di tingkat kecamatan, kurang lebih seperti itu ya. Untuk pemakaman sendiri ini posisinya menyebar tentunya ya. Dan di taman kecamatan ini sendiri luasan minimalnya itu 24.000 meter persegi ya. Jadi untuk unit lingkungan kurang lebih 120.000 jiwa gitu ya. Nah, kemudian untuk di tingkat kota, di sini kemudian dibagi lagi ada taman kota, ada hutan kota, dan ada fungsi-fungsi tertentu yang disebutkan ya. Nah, untuk taman kota sendiri dari Permen PU nomor 5 tahun 2008 ini, itu luasan minimalnya untuk taman kota itu 144.000 meter persegi ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini berada di pusat wilayah atau kota. Kemudian kalau hutan kotanya bisa di pusat atau bisa di pinggiran gitu ya. Dan untuk fungsi tertentu, nah ini kemudian disesuaikan ya. Jadi di sini kalau misalnya kita berbicara mengenai taman kota, kalau dari Permen PU nomor 5 tahun 2008 ini minimal luasnya adalah 144.000 meter persegi untuk 480.000 jiwa ya. Lalu kemudian apakah berdasarkan Permen PU nomor 5 tahun 2008 ini Kota Bandar Lampung memiliki taman kota? Nah, itu nanti kita coba lihat ya. Oke, tadi berdasarkan pedoman ya Bapak Ibu ya, jadi kita sudah melihat pedoman dari Sustainable Development Goals ya, SDGs, kemudian dari undang-undang, dari peraturan ya, terutama Permen PU nomor 5 tahun 2008 ya. Nah, lalu selanjutnya di agenda yang ketiga yang ingin saya sampaikan di sini adalah terkait evaluasi. Nah, ini sekaligus masukan ya, jadi evaluasi dan masukan yang akan kami berikan kepada pemerintah Kota Bandar Lampung ya, terutama terkait dengan RTH Taman ya. Jadi di sini acuan kami itu berdasarkan data dari Seksi Pertamanan dan Penghijauan Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung ya, tahun 2009 ya, di mana di situ terdapat 42 taman ya di Kota Bandar Lampung. Nah, dari sini dari 42 taman ini kemudian kami coba cross check ya dengan ada asisten penelitian kami juga ya ke lapangan. Dari 42 taman tersebut itu kemudian dikoreksi ya, kami koreksi menjadi 37 karena ada beberapa taman yang sama ya, yang double gitu ya, yang namanya mungkin berbeda tapi setelah di lokasi itu sama gitu ya. Jadi taman di Kota Bandar Lampung ya, kami koreksi dari data Seksi Pertamanan itu menjadi 37 ya. Kemudian dari 37 taman tersebut ya, itu sebanyak 95% itu berupa taman jalan ya atau taman pulau jalan ya. Jadi benar-benar taman yang berada di area street gitu ya, area street corridor kurang lebih seperti itu. Dan hanya 5%-nya saja itu yang berupa taman. Nah, berupa taman di sini dalam artian taman yang kita pahami bersama gitu ya. Seperti misalnya taman kota ya. Kalau kita pahamnya kan taman kota itu taman yang ada di kota ya. Nah, itu sudah cukup disebut sebagai taman kota ya. Tapi kalau berdasarkan Permen PU nomor 5 tahun 2008 tadi ya, sejujurnya gitu ya. Nah, ini yang dipertanyakan kemudian apakah kemudian Bandar Lampung punya gitu ya taman kota itu ya. Kemudian terkait layak atau tidak layak ya. Nah, ini ada yang layak, ada yang tidak layak. Nah, ini biasanya terkait dengan maintenance ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti akan ada gambar-gambarnya juga. Kemudian penamaan terkait dengan penamaan RTH-nya sendiri itu sebagian besar itu sesuai nama jalan ya. Karena memang 90% berupa taman jalan ya. Jadi itulah kemudian kenapa tamannya disebut sebagai Taman Insinyur Juanda misalnya, karena berada di Jalan Juanda gitu ya. Nah, kemudian terkait masih di list data taman dari Seksi Pertamanan itu, taman dalam list tersebut sebagian besar terpusat di akses jalan utama. Nanti akan ada peta yang saya tunjukkan ya, dan cenderung tidak menyebar ya, atau tidak menyebar dalam wilayah administratif yang ada di Kota Bandar Lampung ya, di mana Kota Bandar Lampung ini punya kurang lebih 20 kecamatan ya. Dan banyak taman yang belum terdata juga ya. Ini sedikit evaluasi kami ya terkait dengan data tamannya dari Dinas Pertamanan ya, atau Seksi Pertamanan dari Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung. Nah, ini adalah petanya ya Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin dari sini akan lebih terlihat jelas gitu ya secara spasial.
Jadi titik-titik yang berwarna hijau, yang mana masing-masing titik tersebut ya, itu ada nomornya ya Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa ya. Ini adalah posisi dari 37 taman hasil koreksi dari kami ya terhadap data RTH Taman yang ada di seksi pertamanan Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung ya. Yang mana bisa dilihat di sini ini adalah area Kota Bandar Lampung ya. Ini peta administrasi Kota Bandar Lampung yang kemudian kami lakukan edit gitu ya, edit untuk memplot lokasi-lokasi dari RTH Taman tadi ya. Dari sini bisa kelihatan ya, sebagian besar berada di pusat kota ya, pusat kota di Tanjung Karang, gitu, Kecamatan Tanjung Karang, kemudian di Teluk gitu ya, dan sekitarnya gitu ya. Dan ini terpusat di jalan gitu ya. Dan kalau dilihat juga cenderung tidak menyebar ya, cenderung tidak menyebar. Yang kalau misalnya kita sekali lagi ya mengacu ke undang-undang atau peraturan Menteri PU tadi yang nomor 5 tahun 2008, bahwasanya level dari RTH Taman itu sendiri itu mulai dari RT, mulai dari RW, kelurahan, kecamatan ya. Nah, kalau dari sini saja dari kecamatan ya, ini ada 20 kecamatan, di sini kita belum bisa melihat gitu ya. Ada banyak kecamatan-kecamatan yang kalau dari data tersebut itu tidak ada tamannya ya, padahal mungkin tidak terdata. Opsinya ada dua, bisa jadi terdata, tidak terdata, atau memang tidak ada. Gitu. Nah ini yang akan kami sampaikan juga ya untuk jadi evaluasi bersama untuk pengembangan RTH Taman ke depannya ya. Kemudian lanjut, ini terkait foto ya, terkait foto tadi mungkin beberapa sudah disampaikan oleh Bu Rin juga ya. Taman-taman yang ada di list ya seksi pertamanan Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung. Kiri atas ini ya, ini Tugu Adipura yang kemudian disebut juga Taman Adipura ya. Nah ini juga masuknya taman jalan ya atau taman pulau jalan ya, termasuk taman pulau jalan. Kalau di landscape itu kita menyebutnya traffic island gitu ya. Nah ini disebut sebagai taman, tapi di sini lebih ke taman jalan ya, bukan taman sebagaimana yang kita pahami bersama ya. Kalau misalnya taman yang ada fasilitas, ada utilitas dan sebagainya, nah itu baru terkait dengan Permen PU nomor 5 tahun 2008 tadi ya. Ini Taman Adipura. Kemudian lanjut ini Taman Chandra Karang ya disebutnya. Jadi karena lokasinya di dekat Chandra dan berada di Karang gitu ya. Kemudian yang sebelah atas ya nomor 3 dari kiri ya itu Taman Gajah, tapi ini melihatnya dari mata manusia ya, bukan dari tampak atas ya. Nah ini mungkin taman yang umum bisa kita sebut sebagai taman gitu ya, karena memang ada fasilitasnya ya, ada tempat duduk, ada utilitas gitu ya, aksesnya juga ada dan sebagainya ya. Kemudian selebihnya itu masih berupa taman jalan tadi ya, berupa bundaran gitu ya, seperti misalnya Taman Luncur ini berupa bundaran ya. Kemudian Taman Dipangga ini oke, bisa disebut sebagai taman ya. Kemudian ada Taman Siger, ini juga masih pulau jalan gitu ya, atau taman jalan. Kemudian Tugu Juang ini juga sama, ya. Ini terkait dengan bundaran atau pulau jalan juga. Kemudian ada taman di bawah flyover Antasari. Nah ini juga termasuk taman tepi jalan ya atau taman jalan ya gitu. Seperti itu. Nah kalau dari sini kemudian muncul memiliki taman kota. Nah kalau kita sekali lagi merujuk ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, merujuk ke Permen PU nomor 5 tahun 2008 tadi ya, itu kalau berdasarkan permen itu, peraturan itu, maka Bandar Lampung bisa disebut tidak memiliki taman kota ya. Karena secara luasan pun itu tidak mencukupi ya. Seperti contoh Taman Gajah ya, ini disebut sebagai taman kota misalnya. Tapi secara luasan kemarin dihitung oleh rekan kami juga ya di penelitian sebelah gitu ya. Itu kurang lebih luasannya itu 14.550 meter persegi, yang mana ini hanya 1/10 dari standar luas yang ada di Permen PU nomor 5 tahun 2008. Ini kalau kita mengacu ke Permen PU nomor 5 tahun 2008 ya. Nanti akan kita bahas apakah ini masih bisa digunakan gitu ya atau tidak gitu ya. Tapi ini jadi gambaran bagi kita semua gitu ya. Bahwasanya memang kalau dilihat dari sini maka Kota Bandar Lampung ini masih sangat kekurangan ya, terutama terkait dengan RTH Taman dan sebagainya. Kemudian apa yang bisa kita berikan? Nah, nanti akan kita bahas di bagian ini gitu ya. Nah ini ya, jadi kita sudah berada di agenda yang keempat ya Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi di awal saya sudah menjelaskan lokasi Bandar Lampungnya ya, kemudian terkait panduan ya, pedoman yang idealnya seperti apa RTH gitu ya.
Kemudian terkait dengan kondisi existing-nya, nah ini kita kemudian sampai pada bagian akhir ya, yang ini arahan dan rekomendasi pengembangan RPH taman di Kota Bandar Lampung. Nah untuk arahan sendiri kami tetap mengacu ya sesuai dengan tadi ya kondisi ideal tadi ya berdasarkan SDGs ya, Sustainable Development Goals yang ke-11 yaitu Sustainable Cities and Communities ya. Di sini ada beberapa poin-poin ya. Poin-poin ini saya ambil sumbernya dari PPT SDGs Profesor Landscape ya dari Malaysia ya. Kebetulan kemarin sempat mengisi juga di Landscape ITERA. Yang di sini kemudian sedikit saya mau ya, saya tambahkan beberapa poin. Nah, kalau dilihat dari sini itu ada terkait environment, economic, and social ya. Jadi ini sebenarnya triple bottom line ya terkait dengan sustainable development ya. Yang dimana di sini ada ecological benefits gitu ya. Jadi bagaimana kemudian arahan pengembangan RPH taman di Kota Bandar Lampung kalau dikaitkan dengan SDGs, maka harapannya nanti kalau misalnya mau mengembangkan RPH taman itu perhatikan kebermanfaatan dari sisi ekologis gitu ya. Ini terutama poinnya juga terkait dengan bagaimana memperbaiki kualitas udara ya, gimana kemudian memperbaiki jadi bukan hanya oke, ini ada lahan taruh tanaman gitu ya, oke jadi taman nggak gitu ya, tapi apa manfaat secara ekologisnya, ini yang harus diperhatikan ya. Kemudian masih dari sisi lingkungan ya, bagian atas ya, tabel bagian atas ini park connector and ecological or green corridor ya. Jadi ini lebih ke bagaimana antara taman satu dengan taman yang lain itu saling ada koneksi ya Bapak Ibu sekalian ya, atau rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi bukan berdiri sendiri ya. Kalau kita mengacu di Permen PU nomor 5 tahun 2008 tadi itu sebenarnya sudah sangat-sangat berjenjang ya dari RT, RW, kemudian kelurahan, kecamatan sampai ke kota gitu ya. Nah, ini harapannya tetap ada keterhubungan ya. Karena kalau misalnya kita berbicara mengenai urban wildlife species ya, ada beberapa rekan penelitian kami di Lanskap itu terkait dengan urban wildlife species ya, misalnya spesies burung gitu ya. Bagaimana kemudian spesies burung ini butuh sekali koridor jalur hijau gitu ya untuk bisa tetap hidup gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian tadi ya terkait tujuan dari SDGs ya, ada bagaimana kemudian bisa diakses secara universal oleh perempuan ya, oleh anak-anak ya. Nah, di sini juga dimention ya, natural learning for children. Jadi bagaimana kemudian nanti kalau misalnya mengembangkan RTH taman, maka perhatikan juga sasarannya gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa saja ada taman-taman tematik ya, misalnya untuk anak-anak, taman edukasi untuk anak-anak misalnya gitu ya, bersama tim desain, tim IT gitu ya. Kemudian spatial planning. Nah, dalam merencanakan juga kalau kita hanya melihat oh iya ada taman di misalnya Bandar Lampung atau daerah lain, oke, ini ada taman sebelah sana, ada taman di daerah sana ada taman, tapi kalau kita tidak melihat secara spasial, kita tidak akan bisa mengetahui apakah ini sudah cukup menyebar, sudah cukup merata gitu ya, secara spasialnya. Nah, ini penting sekali mungkin ya spatial planningnya. Kemudian ke ekonomi. Nah, ekonomi juga sama nih ya, local economy of urban resident especially low income ya. Jadi bagaimana kemudian kalau bisa nih ya, kehadiran RTH taman itu juga bisa membantu ya, membantu masyarakat yang di ekonomi rendah gitu ya untuk bisa terbantu gitu ya ekonominya ya, dengan ya banyak cara ya yang bisa kita lakukan ya. Kemudian park amenities ya, park amenities ini lebih ke kenyamanan ya, kenyamanan taman ya. Nah, kenyamanan taman apa Pak hubungannya sama ekonomi gitu ya. Nah, ini sederhananya ya, ini sederhana analoginya ketika Bapak Ibu sekalian pergi ke restoran, ada restoran A, ada restoran B ya. Kedua restoran ini itu sama-sama punya makanan yang enak ya. Enak banget gitu ya. Tapi restoran A itu terkait fasilitas dan sebagainya itu biasa saja. Sedangkan restoran B itu dia ada fasilitasnya sangat-sangat luar biasa, kenyamanannya sangat-sangat bagus gitu ya. Maka secara psikologis saja orang akan memilih di restoran B gitu ya. Yang ini kemudian memungkinkan juga restoran B itu untuk memasang gitu ya harga yang lebih tinggi gitu ya, yang mana ini bisa menjadi sumber pendapatannya, dan ini bukan hal yang biasa ya. Jadi banyak tempat-tempat kafe gitu ya itu menyediakan view yang sangat menarik gitu ya, tapi memang harganya juga kadang sesuai gitu ya dengan kenyamanan yang didapat gitu ya. Itu salah satu contoh saja. Kemudian horticulture in small patches ya. Di sini kalau kaitannya juga dengan Jakarta tuh ada Jakarta berkebun gitu ya, ada Bogor berkebun gitu ya. Nah, itu bisa menjadi membantu ekonomi ya.
Kemudian terkait dengan sosial ya. Nah ini juga ya, sosial ini bagaimana kemudian tadi kalau disebutkan oleh Bu Ren ya, bahwasanya pengembangan RTH Taman ini nggak bisa oleh pemerintah aja, betul sekali ya, saya sangat setuju karena memang untuk pembangunan RTH Taman ini harus ada kerjasama dari berbagai pihak ya, dari pemerintah, dari masyarakat ya, dan stakeholder terkait ya. Karena ini penting gitu ya, jangan sampai kemudian pembangunannya itu hanya dinikmati gitu ya oleh satu sisi saja, tapi bagi pihak yang lain itu tidak gitu ya. Kemudian social inclusion and equality in urban community. Jadi bagaimana kemudian tadi ya universal access ya. RTH Taman itu kalau bisa diakses oleh semua ya. Jangan sampai kemudian mohon maaf untuk rekan-rekan kita yang disabilitas ya, itu tidak bisa mengaksesnya. Nah ini ini suatu yang sangat disayangkan gitu ya. Kemudian tadi ya universal access for women, children, older person, and someone out there with disabilities gitu ya. Ini penting sekali ya. Dan citizen participation. Nah ini ya, ini tadi yang disebut oleh Bu Rin ya, ini benar sekali ya. Oke, ini arahan dari SDG ya, SDGs ya, poin yang 11. Kemudian kita lanjut ya. Ini arahan dan rekomendasi ya, kalau dari sisi panitia ya, maksud saya di sini dari sisi kaminya ya. Mohon maaf ini saya unmute dulu ya. Oke. Nah, ini arahan dan rekomendasi selanjutnya. Di sini kami mengarahkan ya, kami memberikan arahan ya untuk bisa menerapkan unsur budaya lokal ya. Nah, unsur budaya lokal ini pertanyaannya kemudian apakah RTH Taman yang ada sekarang itu tidak menerapkan budaya lokal gitu ya. Sejauh ini masih dalam tahap masih dalam taraf oke, ini ada motif budaya, tempel, letakkan. Oh, ini ada stiker, taruh gitu ya. Tapi belum ada proses kreatif ya, proses desain kreatif yang digali di sini gitu ya. Oleh karena itulah kemudian di penelitian ini, di penelitian utama kami ya, saya dari landscape kemudian bekerja sama dengan rekan-rekan saya di arsitektur dan di desain komunikasi visual untuk kemudian bisa mendesain ya area landscape ya atau RTH Taman dalam artian di webinar ini ya, yang berbasiskan budaya lokal ya, yang kemudian ada proses desain kreatif di sana yang harapannya ini bisa menambah nilai si RTH Taman tersebut ya, bukan hanya sekedar oh ya ini ada siger ya udah kita tempel ya, seperti misalnya di bangunan tempel saja sigernya itu ya, itu suatu hal yang biasa gitu ya, harusnya ada proses desain kreatif di sana plus RTH Taman yang beridentitas. Nah yang beridentitas ini dalam artian gini, ini adalah apa yang kami sampaikan di sini adalah penelitian pendahuluan ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti insya Allah kalau misalnya dari LP3 ITERA masih berkenan mengundang kami juga gitu ya, kami akan bahas mengenai hasil penelitian utamanya gitu ya. Yang salah satunya kami dari tim peneliti ya itu mendapatkan peta ya, kita menemukan ya, lebih tepatnya kita menemukan peta terkait dengan identitas budaya di Kota Bandar Lampung. Nah ini belum bisa kami sampaikan ini ya Bapak Ibu ya. Ini terkait temuan juga sebenarnya, jadi akan kami publish terlebih dahulu, tapi insya Allah nanti akan kami sampaikan secara umum di sini ya. Sederhananya gini, RTH Taman yang beridentitas, kita bisa melihat bahwasanya Bandar Lampung ini punya dua suku, betul ya? Mungkin rekan-rekan yang dari Lampung ya, mahasiswa dan sebagainya itu tahu ya. Ada Pepadun ya, ada suku Pepadun ya, atau masyarakat adat Pepadun, dan ada masyarakat adat Saibatin ya. Nah, secara umum mungkin Bapak Ibu tahu Pepadun kalau di Lampung lokasinya kebanyakan ada di mana. Tapi apakah Bapak Ibu tahu kalau di Kota Bandar Lampung itu di mana saja yang termasuk daerah Pepadun dan di mana saja yang termasuk area Saibatin ya. Nah, ini kemudian penting ya. Kami sudah mencoba untuk membuat peta spasial ya terkait ini. Dan dari peta spasial tersebut kita bisa menentukan ya lokasi Pepadun itu di Kota Bandar Lampung itu di mana. Lokasi Saibatin itu di Bandar Lampung itu juga di mana gitu ya. Dan artinya nanti kalau misalnya kita mau mengembangkan RTH Taman di area yang teridentifikasi sebagai area suku Pepadun dulunya gitu ya. Nah itu kita akan mengeksplor ya motif-motif budaya terkait dengan Pepadun gitu ya. Sedangkan area lain yang teridentifikasi sebagai area Saibatin gitu ya, suku Saibatin, maka kita akan mengembangkan ada desain proses desain kreatif di sana terkait dengan motif-motif Saibatin gitu ya. Jadi ini ada identitasnya. Jadi bukan
sembarangan bahasanya. Karena kalau kita lihat sekarang ya, mungkin Bapak Ibu silakan nanti ya teman-teman mahasiswa juga lihat. Kadang di satu sisi ya pemasangan siger gitu ya, itu di satu bangunan komersil itu lekuk dari sigernya itu ada yang 9 ya. Itu siger pepadun ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau lekuknya 7 itu siger saibatin. Tapi itu di area yang sama ya, bangunan yang bersebelahan bahkan ya, yang satu pakai siger pepadun, yang satu pakai siger saibatin. Ini nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita bisa memanfaatkan perbedaan yang ada tersebut ya, itu untuk memunculkan identitas yang berharga. Nah ini baik sekali ya. Jadi orang bakal lihat nanti, oh kok di daerah ini sigernya cuma 9 ya? Oh iya Bu, kenapa sigernya 9? Karena memang di sini dulunya daerah pepadun ya. Jadi ini terbangun narasinya, terbangun historinya, terbangun sejarahnya. Ini penting sekali gitu ya. Dan ini akan dibahas selanjutnya insya Allah ya. Kemudian rekomendasi selanjutnya ini terkait dengan pendataan ulang ya, karena memang beberapa taman itu belum tadi ya, kalau kita berkaca pada list tadi. Dan setelah itu kemudian didata ulang, baru kita kembangkan ya. Sudah kita lihat, ada di daerah kecamatan A nih yang kurang misalnya. Nah itu kemudian kita explore, kita tambah ya terkait jumlah, jenis dan sebaran. Nah di sini saya ingin sedikit mention gitu ya, lebih gitu ya terkait dengan jenis. Nah karena kalau ini juga akan berkaitan dengan Permen PU nomor 5 tahun 2008 ya. Kalau di Permen PU nomor 5 tersebut ya, itu RTH itu cenderung RTH yang dilihat secara kuantitas ya, dari luasannya gitu ya, secara horizontal gitu ya. Padahal seharusnya ketika kita mengidentifikasi dan mengembangkan RTH itu harus juga dilihat dari sisi kualitasnya ya. Itulah kenapa kemudian untuk arahan pengembangan RTH Taman ya Kota Bandar Lampung ini kami memberikan arahan untuk mengembangkan RTH jenis baru. Nah, di sini tanda kutip ya saya sebut ya, jenis baru ini dalam artian kalau yang konvensional yang kita pahami RTH itu kalau dia ada suatu area, ada pohon-pohon di sana, itu RTH. Gitu ya. Tapi di sini RTH jenis baru ini ada RTH, ada RTNH, dan ada RTB ya. Kalau RTH itu ruang terbuka hijau, kalau RTNH itu ruang terbuka non hijau gitu ya, dan RTB itu ruang terbuka biru ya. Nah kemudian mungkin akan muncul pertanyaan ya, ruang terbuka non hijau kenapa kemudian dimasukkan ke RTH nih Pak Edu gitu ya. Nah ini sebenarnya yang dilihat adalah indeks hijaunya Bapak Ibu ya, indeks hijaunya. Jadi bagaimana kemudian kebermanfaatannya secara ekologis itu yang dilihat ya. Jadi walaupun mungkin dia bukan berupa ruang terbuka yang hijau semua gitu ya, tapi dia bisa memiliki kebermanfaatan untuk lingkungan. Nah ini bisa dihitung ya. Jadi ada indeks hijaunya. Kemudian ruang terbuka biru juga sama ya. Jadi nah contohnya yang lebih detail ya, RTB tadi ya, ruang terbuka biru. Ya, kemudian vertical garden. Nah, ini ya. Karena sebagaimana yang kita ketahui tadi ya, Bu Ren juga menyebutkan bahwasanya luasan RTH di Kota Bandar Lampung sendiri itu sebenarnya bisa dibilang sedikit gitu ya. Sudah banyak sekali infrastruktur bangunan komersil yang menyebar gitu ya. Maka penggunaan ya atau penerapan atau pengembangan vertical garden ini kemudian bisa masuk di sana gitu ya. Dan ini bisa dihitung juga sebagai bagian dari RTH ya. Terkait ini saya yakin di pemerintah kita ya ini sedang menggodok Permen PU nomor 5 tahun 2008 ini kemudian untuk direvisi ya. Direvisi harapannya bisa mengarah ke RTH jenis baru ini ya gitu ya. Kemudian green roof juga sama ya. Nah, ini gambarnya seperti gambar sebelah kanan ya. Kanan atas itu vertical garden contohnya ya. Jadi tanamannya itu secara vertikal ya. Jadi bukan horizontal ya. Kalau RTH yang biasa kan secara horizontal kita melihatnya luasannya ya, kuantitasnya. Nah ini secara vertikal ini bisa sekali ya, sangat-sangat berpotensi ya. Kemudian green roof juga sama ya. Jadi bagaimana kemudian bagian atas dari bangunan ya atau rumah kita itu bisa dimanfaatkan sebagai green roof tadi. Dan ini punya indeks hijaunya ya. Dan ini bisa dihitung harusnya sebagai metode untuk mencukupi 30% dari yang diamanatkan undang-undang tadi ya. Oke, terakhir ini terkait dengan penguatan ya. Di sini saya garis bawahi ya arahan kami dari Kota Bandar Lampung sendiri sebenarnya sudah cukup bagus ya Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian ya.
Jadi contohnya ya, ini saya langsung ke contoh aja di gambar sebelah kiri bawah itu ya, itu ada 2 gambar di sana. Yang satu itu ada ornamen siger ya. Nah ini yang saya sebut tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi ornamen siger itu kemudian diplot atau ditempel atau diletakkan di bagian depan dari bangunan-bangunan komersil yang ada di kota di Provinsi Lampung atau di Bandar Lampung juga gitu ya. Dan ini masuk di Perda ya, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 2 tahun 2009 ya tentang pelestarian adat istiadat dan seni budaya pada pasal 10 ayat 2A dan 2B ya. Namun di ayat 2A dan 2B ini masih terkait 2 gambar ini tadi ya. Kalau 2A itu memasang contohnya siger ya di bangunan komersil. Kemudian kalau di ayat 2B itu lebih ke gapura ya. Jadi atas gapuranya ditaruh bentukan siger, kemudian di bagian tiangnya itu pakai jungkain kapal gitu ya. Nah ini masih sejauh itu ya, atau masih sebatas itu ya. Nah sebenarnya penguatannya ini bisa kemudian dimasukkan barangkali ya. Ini masukan, sekedar masukan ya untuk pemerintah Kota Bandar Lampung. Mungkin nanti bisa pasal 10 ayat 2C. Ya, yang mana nanti disebutkan pengembangan RTH atau RTH Taman harapannya bisa memaksimalkan potensi budaya lokal yang ada atau menerapkan motif-motif budaya lokal yang ada sesuai dengan identitas masing-masing di area tersebut. Nah ini bisa sekali ya jadi masukan untuk Kota Bandar Lampung ya. Ini yang kami coba berikan ke pemerintah ya, pemerintah Kota Bandar Lampung ya. Nah ini sekedar gambaran ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu di penelitian kami ini itu basisnya desain ya. Jadi kami mendesain berbasis budaya gitu ya. Nah, cuman ya itu tadi ya karena hasil dari desain kami ini sedang dalam proses pengajuan HKI ya Bapak Ibu ya, hak kekayaan intelektual. Jadi kami belum bisa banyak menyampaikan contoh-contohnya gitu ya. Ini terkait dengan etik gitu ya, terkait dengan etika juga ya. Namun di sini saya mencontohkan dari apa yang pernah kami kerjakan sebelumnya di Provinsi Lampung ya. Jadi pada saat itu ini di sebelah kanan bawah ya sumbernya tim desain koridor Yakudu Itera ya. Jadi pada tahun 2019 kalau tidak salah itu saya juga masuk jadi tim desain ya dari koridor Yakudu Itera ini Bapak Ibu. Ini berupa koridor jalan ya. Yang mana ini kemudian kami desain dan kami presentasikan ke depan Gubernur Provinsi Lampung ya Pak Arinal ya, di mana kami sampaikan di sini bahwasanya potensi budaya, motif-motif budaya yang ada itu bisa sangat-sangat besar sekali dikembangkan ya. Contohnya di sini ya, ini salah satu contohnya. Jadi ini di area koridor dekat jalan tol ya. Jadi kami di sini coba menggunakan 2 siger ya. Jadi ada siger pepadun ya sebelah kiri atas Bapak Ibu ya. Itu bisa lihat siger pepadun itu ada lekuknya 9 ya. Siger ini kalau Bapak Ibu yang nggak tahu ya itu ornamen yang biasa dipakai oleh pengantin ya, pengantin di suku Lampung ya. Nah ini siger pepadun ada 9 lekuk ya, bisa dilihat ya, dihitung ya ada 9. Kemudian yang bagian bawah itu siger saibatin ada 7 ya. Yang mana ini kemudian kami lakukan transformasi ya. Transformasinya itu jadi karena dia berupa lekukan, kami transformasi menjadi bentukan yang mana ada yang jumlahnya 9, ada jumlahnya 7. Ini salah satu contoh saja. Kemudian kami sandingkan ya dan kami plotkan di landscape ya. Jadinya kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu ya, hasil dari desain yang kami lakukan ya. Di sini bentukannya bisa seperti landmark gitu ya, landmark yang ada filosofi budayanya di sana ya, ada unsur budayanya juga. Nah kemudian terkait dengan tanaman juga sama ya, karena kalau di daerah dekat jalan tol itu kan ada sempadannya juga yang benar-benar untuk hijau gitu ya, area hijau ya. Nah di sini kami memanfaatkan area hijau yang sedikit di pinggir jalan itu kemudian untuk tanaman merambat. Nah ini bagian dari vertical garden sebenarnya. Dan tanamannya pun kami pilihkan yang mana bunganya ya itu warnanya itu sesuai dengan warna khas Lampung ya, merah, kuning, putih gitu ya. Nah di sini kami pilih warna merah sedikit keping-pingan gitu ya. Jadi cukup romantis sebenarnya gitu ya kalau misalnya secara psikologis kita lihat ya. Nah ini di daerah jalan tol ya. Kemudian satu lagi ini yang kami sampaikan juga ya ke Gubernur dan jajarannya ya. Jadi bagaimana kemudian di sini siger pepadun ya yang 9 lekuk tadi ini lebih sederhana ya. Kemudian masing-masing lekukannya itu bentukannya seperti haluan kapal ya. Bapak Ibu tahu ya kapal laut, haluan itu bagian ujung depan ya, haluan. Nah, itu kami plotkan gitu ya dan kami letakkan secara terpisah dengan jumlah 9
ya, dan ini berada di median jalan ya. Kemudian kami tambahkan tanaman di sini kami pakai alamanda ya. Alamanda catartica nama ilmiahnya, atau alamanda ya, bunganya kuning ya, daunnya hijau, jadi cukup memberikan estetika ya di sini tanpa menghalangi pandangan juga gitu ya. Dan ini menjadi suatu hal yang huge gitu ya. Dan alhamdulillah dari Pak Gubernur juga sangat appreciate gitu ya. Tinggal nanti pelaksanaannya ini yang kita coba lihat ya selanjutnya ya. Mungkin itu Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian ya, atau masyarakat yang mendengar di luar sana ya, terkait dengan materi saya. Dan jika ada yang ingin menghubungi ya, kalau via Gmail ya, ini bisa di edwin.franjaya@arl.itara.ac.id, atau bisa ke ResearchGate ya. Nah, ini ResearchGate ini Facebook peneliti kalau saya nyebutnya ya. Silakan nanti bisa di search saya di Edwin Eko Franjaya. Di situ nanti ada hasil penelitian, hasil kerjaan saya juga, atau di YouTube saya juga ya, bisa ya. Oke, itu saja Bapak Ibu sekalian ya yang saya sampaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.